Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Widayanti dari kelas PGMI 6A. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dalam aspek pemasaran. Jadi teman-teman, SWOT sendiri itu sebenarnya adalah singkatan. Dan singkatannya itu adalah S, strength, itu artinya adalah kekuatan. Kemudian ada W atau weaknesses, itu artinya adalah kelemahan. Kemudian juga ada O, itu adalah opportunities, itu artinya adalah peluang. Dan yang terakhir itu adalah T atau threats, itu artinya adalah ancaman. Jadi apa itu maksudnya dari analisis SWOT? Jadi teman-teman, analisis SWOT itu dapat dikatakan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, bahkan ancaman. Jadi, analisis SWOT ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan bahkan ancaman. Nah, jadi teman-teman, setelah dilakukannya analisis menggunakan SWOT itu nanti, sebuah perusahaan itu akan mendapatkan atau akan menemukan sebuah strategi. Nah, alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategi itu disebut dengan matriks SWOT. Pengaplikasian dari matriks SWOT itu antara lain, yang pertama adalah bagaimana kekuatan itu dapat mengambil sebuah keuntungan dari peluang yang ada. Yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang dapat menimbulkan ancaman yang baru. Nah, teman-teman, analisis menggunakan SWOT ini memiliki kelebihan. Di antaranya adalah sederhana, kolaboratif, fleksibel, dan juga integratif. Jadi selain kelebihan itu juga pastinya akan ada kekurangan. Jadi kekurangan dari analisis SWOT itu adalah subjektivitas, di mana itu nanti bisa menyebabkan analisis SWOT itu menjadi tidak sederhana lagi. Oke, jadi begitu teman-teman materi tentang analisis SWOT dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirojul Mir Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran, yaitu bauran pemasaran. Baik, jadi pada intinya strategi pemasaran ini merupakan ada beberapa variabel atau komponen yang digunakan oleh perusahaan untuk atau suatu produsen untuk memenuhi kebutuhan daripada konsumen. Jadi dalam istilah bauran pemasaran ini atau disebut juga marketing mix ada 4 komponen, yaitu 4P yang istilahnya sering juga digunakan di pasaran. Yang pertama yaitu P, place atau tempat. Nah, tempat ini merupakan kegiatan tempat bertemunya antara produsen dan juga konsumen. Jadi pastikan dalam sebuah pemasaran itu mendapatkan tempat yang strategis atau tempat yang mudah dijangkau oleh khalayak umum, sehingga untuk mobilitas atau lalu lintas yang namanya orang itu sering, sehingga orang itu bisa melihat produknya kita. Itu P yang pertama, itu place. Yaitu yang P yang kedua yaitu P produk. Nah, kita harus punya produk yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Misalnya kita punya produk kebutuhan pokok, berarti kan memang kebutuhan itu, produk itu dibutuhkan oleh masyarakat umum. Jangan sampai kita memiliki produk yang tidak dibutuhkan masyarakat, misalnya batu bara. Nah, itu kan hanya orang-orang tertentu saja, sehingga pasarnya sangat kurang. Jadi pastikan produk ini memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Terus P yang ketiga yaitu price atau harga. Jadi tentukan harganya, jangan sampai harga itu melambung tinggi di atas pasaran atau lebih rendah daripada pasaran, yaitu pas.
Jadi harga itu mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa dengan mudah untuk membelinya. Strateginya banyak sekali dalam menentukan harganya. Selanjutnya P yang terakhir yaitu promotion atau promosi. Bagaimana kita mempromosikan? Ada dua cara, yaitu secara langsung. Jadi kita dari produsen ke konsumen, ayo kita beli gitu. Itu secara langsung. Terus yang kedua yaitu melalui iklan. Nah, iklan ini banyak cara, baik iklan tempel maupun iklan suara, iklan elektronik, banyak sekali sehingga masyarakat tahu dengan produknya kita. Oke, baik, terima kasih untuk strategi bauran pemasaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah cara perusahaan untuk menciptakan nilai pelanggan sehingga memiliki keuntungan. Jadi, strategi pemasaran adalah strategi atau cara sebuah perusahaan bagaimana cara dia untuk memasarkan produknya ke konsumen atau ke masyarakat agar bisa diminati dan dibeli, sehingga perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan dari produk yang terjual. Yang selanjutnya adalah targeting. Targeting adalah proses mengevaluasi segmentasi dan memfokuskan untuk strategi pemasaran. Jadi saat targeting, sebuah perusahaan itu hanya memfokuskan strategi pemasarannya itu seperti apa dan mengevaluasi segmentasi. Fungsi dari targeting adalah satu, menyeleksi pasar sasaran sesuai dengan kriteria tertentu, dan yang kedua, menjangkau pasar sasaran untuk mengkomunikasikan nilai. Jadi targeting ini strategi pasarnya itu seperti apa. Jadi sudah tahu target pasar itu di mana, sebuah perusahaan itu akan bisa menjual produknya itu di harga berapa atau di nilai berapa. Selanjutnya yaitu positioning, di mana suatu perusahaan menyusun penawaran pasar untuk menempatkan posisi bersaing dengan kompetitor yang dapat tertanam di benak konsumen. Misalkan ada sebuah produk A tapi dikeluarkan dengan perusahaan A dan B, tetapi perusahaan B itu harganya lebih murah daripada dari perusahaan A. Jadi seperti itu, perusahaan B ini bersaing untuk menurunkan harganya, tetapi diminati oleh konsumen karena harganya lebih murah. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu segmenting. Segmenting adalah proses pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda karakteristiknya maupun kebutuhan. Bisa juga disebut pengidentifikasian analisis perbedaan para pembeli di pasar. Misalkan produk Aqua. Produk Aqua ini menunjukkan semua pasar atau target pasar itu di wilayah semua Indonesia, di wilayah Indonesia menyeluruh. Tidak hanya di perkotaan, pinggiran kota, bahkan pedesaan. Seperti itu. Terima kasih. TOS analisis atau analisis TOS merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk melihat faktor internal dan eksternal dari suatu perusahaan. Analisis TOS merupakan pendekatan dalam rangka mengidentifikasi peluang dan ancaman dari pihak eksternal terlebih dahulu, kemudian ke pihak internal. Analisis TOS terdiri dari 4 macam elemen, yaitu ancaman, peluang, kelemahan, dan kekuatan. Dalam analisis TOS, berbagai peluang dan ancaman internal dan eksternal dikelompokkan dalam satu matriks untuk mencocokkannya agar mendapatkan strategi terbaik bagi perusahaan. Matriks strategi TOS merangkai perangkat pencocokan yang penting dalam membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi WT, dan strategi ST. Yang pertama yaitu strategi SO atau Stretch Opportunities. Strategi SO merupakan strategi yang menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Yang kedua yaitu strategi WO atau Weakness Opportunities.
Strategi WO merupakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman yang ada di luar. Yang ketiga yaitu strategi ST atau Strike Threat. Strategi ST merupakan strategi yang menggunakan kesempatan eksternal yang ada untuk mengurangi kelemahan internal. Dan strategi yang terakhir yaitu strategi WT, Weakness Threat. Strategi WT merupakan strategi yang digunakan untuk meminimalkan kelemahan dan ancaman yang mungkin ada. Analisa TOS matriks lebih memastikan kita dapat memperhitungkan dan memanfaatkan dengan baik setiap peluang di luar untuk peningkatan bisnis. Di saat bersamaan, kita juga bisa mengetahui dan memanfaatkan potensi internal yang ada. Dengan analisis eksternal tersebut, kita juga mampu mengantisipasi tantangan dari setiap perusahaan eksternal, bahkan mengubah tantangan tersebut menjadi sebuah peluang baru bagi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Rahayu, nomor absen 32 dengan NIM 932603518 dari kelas PGMI 6A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek pemasaran digital. Pemasaran digital merupakan pemasaran sebuah produk atau layanan dengan menggunakan teknologi saat ini. Nah, teknologi tersebut bisa menggunakan internet, sosial media, telepon seluler, dan barang-barang digital yang lainnya. Nah, dalam kita melaksanakan pemasaran digital atau digital marketing, tentunya kita semua harus menggunakan strategi yang tepat agar pemasaran tersebut berjalan dengan lancar. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan strategi pemasaran? Jadi, strategi digital merupakan rencana atau tindakan untuk mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Nah, sasaran ditentukan oleh tujuan bisnis Anda dan urutan prioritasnya. Berikut ini saya akan menjelaskan 10 strategi pemasaran digital yang ada di sekitar kita. Jadi bisa disimak dengan baik ya. Yang pertama yaitu ada cloud marketing. Cloud marketing merupakan semua upaya pemasaran secara digital yang dipersonalisasikan dan terintegrasi untuk meningkatkan pengalaman pembeli. Dan yang kedua ada online marketing. Nah, online marketing ini merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Contohnya, kita bisa menggunakan telepon seluler maupun bisa diupload di sosial media seperti Instagram dan Facebook. Bisa juga melalui dengan WhatsApp. Yang ketiga ada close range marketing. Pemasaran ini memanfaatkan perangkat yang mampu menjalankan Bluetooth dan Wi-Fi seperti smartphone. Yang keempat ada call to action marketing. Call to action marketing atau yang biasa disingkat dengan CTA merupakan pemasaran menggunakan pernyataan yang dirancang untuk mendapatkan respon langsung dari orang yang membaca atau yang mendengarkannya. Yang kelima ada email marketing. Nah, berdasarkan dengan namanya, jadi pemasaran digital yang strategi pemasaran digital yang satu ini menggunakan email sebagai perantaranya. Jadi email tersebut digunakan untuk promosi di dalam perusahaan. Biasanya pihak pemasar akan mengirimkan email kepada calon konsumen maupun konsumen setia. Tujuannya adalah untuk menawarkan produk agar mendapatkan konsumen yang baru dan untuk memasarkan produknya. Yang keenam itu ada augmented reality marketing. Augmented reality marketing ini merupakan kemampuan untuk menambahkan elemen digital yang dapat membuat orang melihat tampilan langsung hanya dengan bantuan kamera. Sebagai contohnya yaitu adalah store kosmetik yang menggunakan artis-artis sebagai modelnya. Dan selanjutnya ada inbound marketing. Inbound marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan konten serta interaksi yang relevan dan solutif untuk mendekatkan konsumen dengan produk yang akan dipasarkan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu ada content marketing. Nah, content marketing ini merupakan salah satu strategi pemasaran dengan membuat beberapa konten yang menarik, bisa berupa artikel, bisa berupa video, dan bisa berupa story atau audio yang lainnya. Yang kesembilan itu ada search engine marketing atau yang disingkat dengan SEM. Merupakan bentuk pemasaran di internet untuk meningkatkan
meningkatkan visibilitas website di halaman hasil mesin pencarian melalui kegiatan promosi website. Dan yang terakhir ada sosial media marketing. Sosial media marketing adalah kegiatan pemasaran produk atau layanan menggunakan platform sosial media. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan strategi, sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana sih komponen-komponen yang baik agar strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar. Yang pertama itu ada menentukan merek. Sebelum kita melakukan strategi pemasaran produk, kita harus menentukan merek apa sih yang akan kita buat untuk produk kita. Yang kedua itu ada mengembangkan persona pelanggan. Yang ketiga ada mendefinisikan SMART atau spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan sasaran berbatas oleh waktu. Yang keempat ada mengidentifikasi sasaran pasar. Dan yang terakhir ada melakukan analisis kompetitif. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.